Kita pencinta alam, pencinta segala makhluk. Jadi umumnya di sini bermalam keras, babi hutan. Tempat juga ada rusa, tapi karena ada pemburu nggak pergi. Kancil 2002 pernah lewat di sini harimau. Mungkin hanya bermalam, karena tidak ada lagi tempat yang seperti ini. Nah, semua sudah ditempati manusia. Hutan Kapusin Cikopi-Kopi adalah satu kawasan khusus yang diabadikan para biarawan Kapusin Medan untuk tujuan pelestarian alam. Lokasinya berada di Desa Cikopi-Kopi, Kecamatan Aik Kanopan, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Di tengah hamparan perkebunan sawit masyarakat, hutan Cikopi-Kopi menjadi oase bagi satwa dan tumbuhan yang beragam. Beberapa kera, ular, burung-burung, dan hewan lainnya menjadikan hutan Cikopi-Kopi sebagai rumah tempat melangsungkan kehidupan mereka. Pada tahun 1993, almarhum Pastor Simon Sinaga OFM KAP berinisiatif untuk membeli lahan 40 hektar dari masyarakat setempat. Lahan ini tandus karena banyaknya pohon yang ditebang untuk dijadikan lahan pertanian. Lahan ini kemudian mulai ditanami kembali dengan berbagai macam tumbuhan dan dibiarkan rimbun. Kala itu, dengan mudah ia mendapat bibit tanaman dari berbagai lembaga dan instansi pemerintah. Lokasi tersebut diperluas dan kini menjadi kira-kira 46 hektar. Kini kawasan tersebut dijaga dan dilindungi untuk tetap menjadi hutan yang hijau, meskipun lokasinya berada di tengah-tengah perkebunan sawit dan karet yang luas. Sejak 2007, Ordo Kapusin Provinsi Medan menugaskan Bruder Benno Simanulang OFM KAP untuk menjaga kelestarian hutan ini. Beliau dengan setia menjaga dan merawat hutan, meskipun kerap menempuh jarak yang cukup jauh dan menantang. Bruder Benno juga sering menginap dan tinggal di rumah kecil yang dibangun di hutan ini. Beberapa kali aksi penanaman kembali pohon-pohon yang sempat ditebang liar di daerah ini digalakkan. Misalnya, pada tahun 2011 pada kegiatan reboisasi oleh biarawan Kapusin bersama masyarakat sekitar. Nama saya Bruder Benno Marga Simanulang. Jadi hutan Kapusin ini dikelilingi oleh hutan sawit masyarakat. Dan menurut karisma kami yang saya ikuti,
Saya ditugaskan untuk menjaga hutan ini biar tidak dicuri orang, tidak ditebang. Dan saya mengajari masyarakat apa itu arti hutan. Sebuah goa di dalam hutan itu dibiarkan apa adanya. Goa dengan panjang sekitar 20 meter menjadi tempat kelelawar dan ular bersarang. Bila kita masuk goa, langsung terdengar bunyi kelelawar berterbangan. Bagi yang tidak biasa masuk goa, situasinya memang terasa mencekam. Bruder Beno yakin dengan masuknya berbagai jenis hewan termasuk pacat yang setiap saat siap mengisap darah mereka yang masuk hutan. Kawasan itu telah kembali normal dan menjadi habitat bagi hewan-hewan yang terganggu dengan adanya perkebunan sawit di sekitarnya. Umumnya di sini bermalam keras, babi hutan. Tempat juga ada rusa, tapi karena ada pemburu udah pergi. Ancil 2002 pernah lewat di sini harimau. Mungkin hanya bermalam. Dan saya mencintai alam juga. Saya mencintai alam. Maka saya bertahan. Dan tidak ada keluh kesah saya. Tidak ada. Saya nikmati. Sesuai dengan karisma yang saya ikutkan. Kan begitu. Kapusin. Itulah. Di tengah kawasan hutan ini juga terdapat sungai mengalir yang masih bersih dan menambah keindahan alamnya. Bruder Beno yang sangat mencintai alam sesuai dengan panggilan Ordo Kapusin merawat hutan tersebut sebagai saudara. Dalam menjalankan tugasnya, Bruder Beno seringkali singgah di rumah warga di dekat hutan ini untuk mengisi perut dan bercengkrama bersama. Jadi kalau dapat ini, sungai ini hampir 600 meter punya kita. Sekarang sendiri. 600 meter ya? Sungai ini. Belum ada benar. Oh. Akan itu sangat dong, kira-kira 12 meter lagi itu, kanan kiri. Kanan kiri. Iya. Nah, nggak ada lagi orang lain masuk kan? Beberapa ekor ayam, monyet, anjing, dan kucing dipelihara di rumah pos hutan ini sebagai teman Bruder Beno sehari-hari. Ada kalanya Bruder Beno juga ditemani pemuda setempat untuk membantunya dalam kegiatan pos. Pilihan Pastor Simon yang mengolah lahan menjadi hutan memang tak berdampak langsung atau mengurangi perluasan kebun sawit. Ia hanya ingin mengingatkan, hutan harus dijaga dan tak bisa semena-mena diubah semuanya menjadi kebun sawit, sebab hutan punya fungsi lain untuk menunjang kehidupan. Hari ini kami ada di gua di Sikopi sebagai hutan yang dikelola sungguh dengan baik oleh Kapusin dalam diri Bruder Beno. Prospek ke depan dibayangkan bahwa hutan Sikopi ini dalam konteks pembicaraan dengan WMP, Wakil Minister Provinsial Kapusin Medan, ketika kapitel setempat atau kapitel rumah, prospeknya dibayangkan bahwa ini adalah menjadi ekowisata sebagai lahan hutan untuk pendidikan bagi anak-anak, bagi masyarakat juga, terutama dalam konteks pemeliharaan hutan. Dibayangkan ke depan ada semacam auditorium kecil di tempat ini, nanti di mana persisnya tempatnya masih bisa dibicarakan bersama dengan MPDP. Tapi yang kami inginkan dari komunitas adalah bahwa semua jenis kayu, jenis binatang yang ada di hutan ini diinventarisir tentu dengan foto lengkap, dan kemudian ketika ada anak sekolah atau anak kuliah yang mengadakan penelitian, pertama dia harus dulu belajar tentu melihat apa yang sudah ada di auditorium nantinya yang direncanakan, dan kemudian pergi langsung ke hutan ini dan melihat
apa yang dipresentasikan di auditorium itu dilihat langsung, inilah pohonnya, inilah gua ini, dan sebagainya. Itu kami bayangkan sebagai komunitas, usul kami kepada MPDP, Ministeri Provinsial, dan Dewan Penasehat Ordo Kapusin Provinsi Medan. Sampai sekarang masih seperti itu, dan dibayangkan bahwa ke depan pemeliharaan dan membuat hutan ini menjadi ekowisata makin terlaksana. Demikian harapan dari kami sebagai anggota komunitas pastoran dan juga anggota komunitas Kapusin di Paroki Nusa Pius 10 akhir tahun. Bagi Ordo Kapusin Provinsi Medan dalam diri Bruder Benno, hutan ini menjadi tempat para ciptaan menemukan rumah, melindungi dan mengasuh mereka dengan kekayaan alamnya. Manusia juga dipelihara dengan udara yang segar dan bersih. Bruder Benno tetap setia menjaga dan menjalankan tugasnya sebagai seorang pengikut Santo Fransiskus Asisi, pelindung ekologi. Dalam panggilan kekapusinan itu, hutan Pastor Kapusin di Sikopi-Kopi menjadi warta kebaikan Allah yang hidup. Bahwa kita dipelihara dalam bumi yang sama bersama ciptaan-ciptaan lain. Panggilan keluarga ciptaan itu menjadi tanda kebaikan Allah yang daripadanya seluruh ciptaan berasal. Banyak harapan yang diletakkan pada hutan Kapusin ini. Namun yang paling utama adalah agar hutan ini tetap menjadi rumah yang memberi kesegaran dan keramahan bagi semua ciptaan, termaksud kita manusia. Dengan demikian kita pun semakin yakin menyerukan doa Santo Fransiskus atas seluruh ciptaan dalam kidung saudara mataharinya. Terpujilah Engkau, Tuhanku, karena saudari kami, Ibu Pertiwi. Dia menyuap dan mengasuh kami. Dia menumbuhkan aneka ragam buah-buahan, beserta bunga warna-warni dan rumput-rumputan. Salam kelestarian alam, salam GPIC, Pace EBD.